Anto sudah menerima azabnya. Dia meninggal karena dosa-dosanya sendiri. Ternyata kamu yang telah menzalimi anak saya. Kurang ngajar kamu, An. Sudah sabar. Sabar, Bu. Istighfar, Bu. Kita nggak boleh menghakimi. Anto sudah mendapatkan azabnya. Dia akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Lebih baik kita mendoakan almarhumah Susanti. Semoga dia mendapatkan tempat di sini. Meninggalnya, Doi. Katanya sih, Bang, tadi sore. Tapi ada yang aneh deh, Bang, nih. Aneh bagaimana? Ih, bahaya, Bang. Katanya matinya dililit ular. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kita juga belum tahu apa Bu Meli itu sudah meninggal atau belum. Dia lagi sakaratul maut. Matinya susah banget. Kebanyakan dosa kali. Iya, Bang. Sakit ya. Aduh. Geger otak. Aduh, geger otak mati nih gue. Aduh, maaf ya. Otak gue pecah nih. Nggak apa-apa kan, Pak? Aduh, sakit ya otak. Geger otak. Pala. Bawa dikit. Kaki. Pijit kaki. Yang lama enak. Ih, nggak kenapa-napa lagi, Bang. Bang Baron? Cantika? Buset, cakep banget nih anak. Dikasih makan apaan mamanya? Maaf ya, Bang ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau saya ditabrak sama yang cakep kayak begini, langsung sembuh. Sayang, cakep-cakep. Mau aja digoblok-goblokin masih dongo. Apa? Lepasan gue. Saya digoblok-goblokin. Neng pan cakep, tapi sayang si Neng dibohong-bohongin mulu. Apa Neng nggak tahu si dongo sekarang udah balikan lagi, udah pacaran lagi masih Lela. Apa, Bang? Pacaran? Iya. Saya berani sumpah, Neng. Biar kita berdua nih ya, ditangkap Hansip suruh kawin, saya mau kalau saya bohong. Pantes Yoyo nggak pernah nelfon saya. Keterlaluan. Dia sudah membohongin saya. Yo. Iya mau ngapain? Mau ke dalam ya? Udah deh Yoyo nggak usah ikut-ikut ke dalam. Orang-orang juga pada takut kok, nggak mau pada ke dalam. Iya benar, Bang. Serem banget. Pokoknya serem deh, Bang. Iya, Bang, serem banget. Abis orangnya pelit banget sih. Iya benar. Orang dalam kesulitan kok kita ngomongin. Harusnya kita mendoakan. Jangan malah mempergunjingkan. Ayo kita masuk. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Takut hanya pada Allah. Ayo. Tapi Yo, Ayo. Waalaikumsalam. Panas. Kok ada ular daripada diam aja? Tenang, Bang Yoyo. Kita belum tahu itu ular apa. Bang Yoyo, tolong Ibu, Bang. Tenang, Mita.
Ustadz Abu dalam perjalanan ke sini sebentar lagi dia akan nolong ibu kamu dalam sakaratul maut. Saya takut ini azab dari Allah, Bang. Padahal seringkali saya mengingatkan ibu untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Mengkreditkan barang dengan bunga yang sangat tinggi. Tapi setiap kali saya mengingatkan, ibu selalu tersinggung dan marah-marah saja, Bang. Saya takut, Bang. Saya tahu ibu sangat menderita. Ular! Ular! Singkirkan ular! Aku takut! Panas! Singkirkan ular ini! Aku takut! Segini banyak orang, kok ularnya cuma ada di ibu kamu? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Jangan-jangan ular itu... ya sering ibu pakai untuk menakut-takuti orang untuk menagih uang kreditan, Bang. Ampun Bu Meli, saya minta maaf Bu. Saya belum bisa bayar kreditan bulan ini Bu. Tapi saya janji bulan depan akan saya dobelin Bu. Enak saja double-double. Yang punya aturan tuh saya, bukan kamu. Kalau kamu tidak mau bayar, saya angkut barang-barang kamu semua. Jangan Bu, jangan Bu. Cuman ini satu-satunya harta saya Bu. Jangan Bu, jangan. Gak ada urusan. Semua barang kamu saya angkut. Ayo. Jangan. Diam kau! Diam! Tolong saya Bu, jangan bunuh saya. Salah kamu sendiri. Kenapa berani kredit nggak kuat bayar, ha? Pak. Tidak ada tempo-tempoan. Hah? Angkat TV dan kipas angin ini. Oke. Bang. Tolong Bang. Kenapa kamu? Diam kau! Diangkat Bang. Banyak omong. Singkirkan ular itu! Singkirkan ular itu! Saya takut sama ular itu! Makanya bayar cicilan kamu. Jangan tiap bulan nunggak melulu. Ambil perhiasannya. Cepat lepas! Jangan, jangan! Coba! Jangan, jangan! Banyak omong lo! Terpaksa perhiasan ini saya ambil ya. Hah? Cicilan kamu yang kemarin saya anggap hangus. Bu Meli, jangan suka sewenang-wenang ya. Hutang dia kan sudah hampir lunas. Kenapa perhiasannya diambil semua? Kamu jangan banyak ngomong. Kamu juga, mana cicilan kamu, ha? Mana? Hah? Kamu mau ular juga ya? Hah? Kasih dia ular. Ayo Bu! Dia takut sama ular peliharaanku. Siapa yang bisa melawan Meli? Bukan cuma itu, Bang. Masih banyak kekejaman yang ibu lakukan. Banyak orang yang dibikin sakit hati oleh ibu, Bang. Tapi saya tidak berdaya menghentikannya. Kamu ngomong apa? Kamu jangan menjelekkan ibu. Ibu hukum kamu. Ibu hukum kamu. Ya ampun Ibu. Ibu tidak mau warahum. Ibu mau meninggal. Marah-marah melulu. Sabar dong Bu. Masa Allah, Meli. Bukannya banyak-banyak istighfar. Dia malah nyaci maki anaknya sendiri. Bener-bener pejajaran tuh orang. Ya. Iya ya Bu ya. Air. Ya ampun Bu. Air. Ayo cepat sedikit. Pak Ustaz, keadaan Bu Meli sangat mengkhawatirkan. Saya takut nanti warga akan memanfaatkan keadaan ini untuk membalaskan dendam mereka. Masya Allah, belum lagi dikubur, sudah mendapatkan azab dari Allah. Astagfirullahaladzim. Ini ular, Pak Ustadz. Kenapa bisa ada di motor saya? Jangan-jangan ular itu ingin menghalangi kita untuk menolong Ibu Meli. Tapi kenapa Pak Ustadz? Karena dia tidak mau ada yang menolong Ibu Meli dan membebaskannya dari siksaan. Mungkin semasa hidupnya Ibu Meli menggunakan ular untuk kepentingannya yang sesat. Lalu bagaimana ini Pak Ustadz? Supaya ular ini bisa turun dari motor saya. Kita doakan saja, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa wa bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala syiratin mustaqim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Pak Ustadz? Panas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yo, itu Yo. Masa badannya keluar asap? Kompres pun tidak bisa menurunkan panas badannya. Dita, kamu kasih apa kompres ke ibu? Panas. Kamu ingin ibu cepat mati ya? Iya kan? Enggak, Bu. Enggak ada yang mau ibu mati. Dita tidak akan membunuh ibu. Air itu sudah Dita campur dengan es batu. Benar, Bu. Ibu, Dita sayang sama ibu. Dita sayang ibu. Ibu nggak kuat. Panas. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kondisinya semakin memprihatinkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari sama-sama kita mendoakan Ibu Meli agar keluar dari penderitaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ramaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma inna ala ramaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma inna ala ramaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah dia pertolongan dalam menghadapi kesukaran maut dan sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu. Ibu. Ibu. Kayak mobil Tante Cantika nih. Tante Cantika, Jo. Dimas, Ijal. Tante Cantika. Ya, Tante Cantika makin cantik aja. Tante Cantika tumben kesini. Tahu, kirain udah putus sama Bang Satrio. Iya, habis nggak ada beritanya sih. Udah gitu, kita lihat Bang Satrio udah deket lagi sama Kak Lela. Laila dan Yoyo bersatu lagi. Ijal dan Dimas nggak mungkin berbohong. Anak-anak kecil seperti mereka bisa dipercaya. Ternyata Yoyo telah mengkhianati saya. Tante Cantika, kok bengong? Enggak apa-apa. Pasti lagi mikirin Bang Satrio. Yuk kita antar. Nggak usah. Makasih ya. Saya pulang aja. Cantika cabut tuh. Kok kagak jadi ke rumah si Dongo? Siapa Cantika, Bang? Ah, diam lo. Ini urusan penggede. Rakyat jelata nggak boleh tahu. Wah, pasti habis diomongin masih kutil-kutil tuh. Kurang ajar. Mau panggil lah. Kutil-kutil. Sokin lo. Buruan, dipanggil yang tua, bukan cepet lo. Kenapa sih? Lo ngomong apa sama Cantika? Hah? Kenapa dia nggak jadi ke rumah si Dongo? Tahu. Tadi sih mau ke rumahnya Bang Yoyo. Tahu-tahu nggak jadi. Nggak tahu kenapa. Abis elu sih, Jal, pakai cara ngomong Bang Satrio udah deket sama Kak Lela segala. Kan Tante Cantika jadi cemburu. Lo ngomong gitu, Pade? Bagus, bagus. Tumben otak lo Pade lurus. Hah? Biasanya bengok-bengok kayak si Dongo. Klop tuh namanya. Gue juga ngomong kayak gitu sama dia. Bagus, bagus. Bener namanya ya. Bagus apanya, Bang? Iya, Bang. Gue sampai hari ini masih ngejomblo. Masa si Dongo udah mau pacaran lagi ya? Nggak boleh dong. Gue kan pemuda idaman kampung. Masa kalah set ya? Gue akan buat si Dongo ngejomblo seumur hidup. Jadi perjaka gue. Apa lo? Ketawa ngikutin gue lo. Mijit yang bener. Yang bolehin lo ketawa siapa? Wah, udah tinggalin aja orang aneh. Rasain lo. Yang enak. Iya, Bang. Adik-adik, saudara-saudara sekalian,
Mari kita angkat jenazahnya dan kita hantarkan bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa mati juga tuh si Meli. Dia pikir punya nyawa cadangan apa? Seumur-umur disumpahin orang, baru sekarang matinya. Masih untung noh, ada yang mau nguburin. Kalau diinget semasa hidupnya, kagak ngebayangin ada yang mau noh gotong kurung batangnya. Abis jadi orang kejamnya minta ampun, kayak kagak takut dosa. Belum dikubur aja udah kena dapat siksa, apalagi di dalam kubur. Tuh, lihat tuh jadinya. Si Meli sih enak ibu-ibu, udah mampus. Tapi anak-anaknya bakal nanggung dosa emaknya. Soalnya udah sekampung ini dibikin sakit hati semua sama dia. Mampus tuh orang. Emang. Masya Allah. Tidak ada yang mau mendoakan ibu. Semua orang mencaci maki. Saya sedih Bang Yoyo. Ya, Dita. Banyak-banyak istighfar dan berdoa. Mudah-mudahan kalian diberikan ketabahan dan kekuatan. Ya, ya. Ayo. Ibu-ibu, saya mau lihat ke pemakaman dulu ya. Nanti kalau ada gosip berikutnya, saya kasih tahu deh ibu-ibu semua. Kabar-kabarin ya. Iya, ya udah ya ibu-ibu ya. Hati-hati Dah. Emang dasar jemaat tukang gosip, doyan banget tuh. Jangan deket-deket, nanti digentayangin setannya si Meli loh. Bener, yang mati kelakuannya kayak setan. Kita lihat aja, tuh setan bakal gentayangan kagak? Ibu-ibu, ngapain sih? Orang udah pada mau dikubur juga masih ngomongin aja. Dosa tahu. Ada kerjaan. Awas loh. Meli, akhirnya kamu mati juga. Ini yang saya tunggu bertahun-tahun. Kamu harus bayar sakit hati saya. Seenaknya aja mencat orang. Lihat, apa yang bakal saya lakuin. Buka, Pak. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya itu ular ya. Ya gede-gede banget. Hei, kalian mau kemana? Ini jenazahnya belum dikuburkan. Ayo sini. Nggak mau Pak, saya nggak mau. Saya takut dipatok ular Pak. Jangan takut. Insya Allah kalau kita punya niat baik dan keikhlasan, Allah pasti akan melindungi. Karena menguburkan jenazah itu adalah kewajiban setiap muslim. Ayo. Pak Ustaz. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari sama-sama kita membacakan ayat kursi. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam pemakaman almarhumah ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa warrahmanir rahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man jalla يصفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Yuk, jangan-jangan ini ularnya ular jin, yuk. Tince, kalau kamu bicara itu jangan mengada-ada. Kamu jangan menambah ketegangan lagi. Pak Ustadz, kita bisa kuburkan sekarang. Mari segera kita makam. Ayo. Ibu. Sabar ya, sabar. Ninggalin ibu, jangan.
kamu udah pulang nggak kasih kabar? Saya kan bisa jemput kamu di airport. Terlambat ya. Saya udah 2 hari ada di Jakarta. Kok kamu nggak kasih tahu saya? Seharusnya kan kamu yang lebih tahu kapan saya pulang. Atau mungkin kamu lagi sibuk sama Laila. Cantika, apa hubungannya kepulangan kamu dengan Laila? Beruntung saya pulang. Kalau tidak, saya tidak akan pernah tahu kalau laki-laki yang saya percaya ternyata bisa bohong di belakang saya. Ada apa sebenarnya? Justru saya yang harus tanya sama kamu, ya. Ada apa kamu sama Laila? Saya kasih kesempatan kamu untuk berpikir, ya. Dan saya tidak mau jawaban itu salah. Kalau tidak, hubungan kita jadi taruhannya. Cantika. Lu jangan berisik. Nanti di sini dia bangun. Tahu nggak lu? Wah, gampang. Kalau dia macam-macam, gua gorok lehernya pakai ini. Diam atau kubunuh kalian bertiga. Berlian! Gua kaya! Gua bakalan kaya! Dan, cepat masukin karung, terus kita kabur dari sini. Ada yang bisa kabur dari kamar ini. Hah? Siapa yang ngomong tuh? Kayak suaranya Bu Meli. Tapi dia kan udah dikubur. Masa dia nongol lagi? Jangan-jangan itu rohnya Bu Meli. Arwahnya gentayangan. Hah? Bayangan apaan tuh? Kak, kayak bayangan. Pocong! Hei! Jackie! Giri! Siapa tuh? Saya Meli. Pocong! Ibu. Nggak mungkin kamu ibu saya. Kamu bukan ibu saya. Iya kan? Iya kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berhenti! Adon, jangan! Cepat, cepat kejar! Kejar! Jackie, astagfirullahaladzim. Kamu benar-benar tega ya, merampok orang yang sedang kena musibah. Sangat memalukan. Ayo kembalikan harta almarhumah yang telah kamu rampok. Ayo. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Saya belum sempat merampok. Saya keburu bertemu Pocong, Bang. Pocong? Pocong apa? Jangan cari-cari alasan. Dengan mengarang-arang cerita yang gak masuk akal untuk nakut-nakutin orang kampung. Jackie, kemana mereka membawa lari perhiasan itu? Ayo bilang. Ayo katakan. Jangan bilang itu perbuatan pocong. Tolong, Bang. Ampuni saya, Bang. Saya belum sempat merampok. Tolong, Bang. Saya keburu bertemu Pocong. Hah?
Nyabak juga. Lumayan, malakin anak-anak di pangkalan. Tambah-tambahan. Keluar. Lumayan. Receh dah. Kambing. Tuh, 2, 3. Kalau tiap hari kayak begini aja, gue ganti Harley gue. Lumayan. Tiap hari aja ya, banyakin telepon. Ada recehan ya. Bayangan siapa tuh? Aduh. Pocong. Ngabur. Harley. Pemasukan minggu ini. Baju? Kosong. Catatan. Kebanyakan ngurusin orang. Tik. Tapi tenang, aku punya tabungan. Lumayan buat 1 minggu. Salahnya udah tutup. Aduh, pasti deh anak-anak ujung gang mau gangguin Tince. Awas ya. Aku semprot nanti. Siapa sih? Aduh. Siapa sih? Orang salon udah tutup juga. Pasti nih cowok-cowok yang di ujung gang mau gedein Tince. Nakal, Tince pukul ya. Kamu di mana? Kamu di Mantang. Duh, mana ya? Udah ya, besok lagi aja balik lagi. Udah tutup. Nggak ada. Awas lo ketok-ketok lagi. Aku semprot nanti. Susah banget masuknya. Emang cowok iseng-iseng deh. Nggak ada juga. Aduh, duitnya kok nggak ada? Jangan-jangan rembes nih. Mana duitnya? Aduh, kok hilang sih? Kok bisa hilang? Aduh. Pasti lo ngambil kan? Wah, gue jerotin gue. Ngaku nggak lo? Siapa lagi yang ngambil duit kalau bukan lo berdua? Hah? Lo kan bapaknya tuyul? Hah? Ngaku nggak? Bener bang, udah nggak ngambil duit. Abang bener. Gue tebas juga lo pala lo. Sumpah bang, sumpah. Bang, dasar bandit kamu. Apa-apaan kamu? Hah? Ngapain kamu pagi-pagi sudah menghajar orang? Kamu pikir mereka ini karung beras apa? Emang. Tahu nih Bang Baron, tiap hari ngejalin orang aja. Bukannya tobat nih. Gua kaplok juga lu Adam. Yang harusnya tobat tuh lo. Ngapain lu nyuruh gue? Hah? Lo lihat tuh diri lo sendiri nggak jelas, laki-laki kagak, perempuan bukan. Kayak kodok bangkong lo. Gua tabok juga lo. Kagak tahu persoalannya aja, menyamber aja lo. Persoalan apa? Paling-paling kamu yang selalu bikin masalah. Gini Pak De, semalam Pan, pas saya lagi ngitung duit, saya ketemu copong. Pocong maksud saya. Nah, saya ketakutan, saya lari. Tuh duit saya tinggal, hilang. Siapa lagi? Masa pocong doyan duit? Yang ada juga kan tuyul. Nah, ini dia berdua nih, bapak moyangnya nih. Ngaku lo? Enggak, Pak De. Kita sama udah ansip jujur, Pak De. Iya, Pak De. Bang Baron, pocong, Bang. Kok bisa sama sih? Sonona, apaan menurut gue? Semalam Tince juga kedatangan pocong. Sanaan? Iya. Duit Tince juga hilang, Bang. Sama dong. Kalian
kehilangan uang setelah didatangin pocong. Iya. Loh, kok sama ya? Seperti kejadian yang di rumah almarhumah Meli. Jangan-jangan Untuk pocong doyan dokat Pak deh. Ih, takut ya Bang Baron ya. Apa sih pegang gue lo? Ayo, Bu, masuk, Bu. Kita ambil barang. Barang kita udah ambil, Mbak. Ambil barang belinya. Ambilin semua. Kita salmin. Jangan dong, ambil semuanya. Bu, pajangan loh. Pasti barang mahal. Bu, tunggu. Jangan, Bu. Ambil. Hei, apa yang kalian lakukan di rumah saya? Kenapa kalian tega mengambil barang-barang milik almarhumah ibu saya? Gimana dong, Hei Dita, terbalik lu ya. Kita bukannya mau ngejarah, tapi kita mau ngambil barang-barang kita semua. Enak aja. Malu tuh yang tukang ngejarah. Barang dikreditin terus. Habis itu dirampas lagi. Itu jangan, Bu. Ibu, jangan, Bu. Bu, kompornya jangan dibawa, Bu. Kalau diambil gimana saya bisa masak untuk kedua adik saya, Bu? Saya mohon ampuni almarhumah ibu saya, Bu. Tepat, Bu. Semua barang-barang di rumah ini adalah hak kita. Hak yang pernah dirampas sama emak lo. Sekarang saatnya kita balas. Ayo jalan lagi. Sikat sampai habis. Bu, jangan, Bu. Jangan dong, Bu. Gimana dong, Bang? Ya Allah. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Apa salah saya dan adik-adik saya, ya Allah? Kenapa kami harus menanggung dosa ibu kami? Bu, tungguin, Bu. Bang Satria, tunggu, Bang. Gawat, Bang. Gawat, Bang. Di rumahnya Mbak Dita kayak lagi ada penjarahan. Penjarahan apa? Itu, Bang, harta warisannya Mpok Dita diambil sama ibu-ibu warga. Iya, Bang, kayak lagi pindahan, Bang. Pokoknya serem deh. Iya, Bang, serem banget. Masya Allah, ada apa lagi ini? Ayo kita ke sana sekarang sebelum mereka makin brutal. Ayo. Jangan, Bu, jangan. Di kamar ini sudah tidak ada apa-apa lagi, Bu. Hiasan milik almarhumah ibu saya sudah tidak ada yang tersisa. Semua dirampok, Bu. Halah, alasan. Pasti masih banyak yang diumpetin. Harta malu kan banyak. Minggir. Tunggu. Bu, jangan, Bu. Maaf ibu-ibu. Saya rasa ini sudah sangat kelewatan. Masuk ke rumah orang tanpa izin itu sama saja dengan pelanggaran hak asasi manusia. Itu sama sekali nggak dibenarkan. Halah, bodoh amat. Yang penting dendam kita semua terbalas. Iya nggak, Ibu-ibu? Iya. Iya. Maaf, tapi bukan begitu caranya. Mungkin ibu-ibu sakit hati sama almarhumah, tapi saya rasa tidak berhak melampiaskan kepada anak-anaknya. Coba tolong ibu-ibu pikirkan. Kalau ini terjadi pada anak-anak ibu, apa ibu-ibu rela? Ayo, Ibu-ibu. Ayo. Terima kasih, Bang Yoyo. Terima kasih. Saya berutang budi pada Bang Yoyo. Kamu nggak berutang apa-apa sama saya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Insya Allah keadaan akan kembali normal. Kamu nggak perlu takut sama siapapun, karena takut hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sisa kreditannya? Bayar. Meli? Iya saya bayar. Tapi Mel, saya nggak punya duit. Ya udah, kalau gitu perhiasan saya aja ya, kamu ambil ya.
Pocong! Pocong! Meli, iya, saya tahu, saya masih punya utang. Ya, saya akan bayar. Ini uang, ambil. Kayak gini masih jerit-jerit baik. Siapa po kira-kira? Tapi kayak suara si Ani. Kenapa tuh orang? Iya po, nggak biasa-biasanya dia begitu. Lagi ketakutan ya. Hah? Dengar nggak po? Iya, empo dengar. Suara siapa tuh po? Saya Mary. Ular! Saya datang lagi hutang kreditan. Nggak salah lagi. Itu pasti pocong ibu lu. Dia pasti mau balas dendam. Pakai bawa ular segala lagi. Makanya gentayangan kemana-mana. Iya, rumah gue juga diatuin ular sama pocong. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin ibu saya. Semasa hidupnya ibu saya memang banyak melakukan kesalahan. Tapi tolong jangan dikuncingkan lagi. Kasihan almarhumah ibu saya. Yang dikatakan oleh Dita itu benar. Orang yang sudah meninggal tidak akan mungkin gentayangan. Dalam agama kita pun juga begitu. Jadi orang yang sudah meninggal sudah disiapkan tempatnya di alam sana oleh Allah. Saya minta maaf ibu-ibu, jangan terlalu mendramatisir. Jangan memancing di air keruh. Terus gimana yo? Kita kan pada ketakutan, sampai kagak berani pulang. Iya benar. Udah ibu-ibu, daripada kita berdebat, lebih baik kita selidikin aja. Ya nggak, Doi? Betul. Ini pasti gara-gara pocong itu, ya kan? Pocong. Tuh kan? Gua kata juga apa? Pocong no. Ayo, mari kita ke makam. Kita buktikan. Pasti ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Ayo cepat. Ayo. Gua kata juga apa? Itu pasti pocong beneran. Merangkanya aja kagak ketahuan kemana. Coba dah lihat. Pocong gadungan. Pocong gadungan, siapapun kamu keluar. Keluar sekarang. Berdiri. Aduh, jaga. Iya, Bang. Iya. Sonia. Oh, lu Sonia. Ternyata lu yang udah bikin gempar kampung ini. Oh, ternyata pocong gadungan. Udah, hajar aja, habisin aja. Ayo hajar ibu aja. Hajar aja, udah biarin. Pukul aja udah. Tolong jangan gebukin saya. Saya begini karena saya juga sakit hati sama Meli. Dia dulu pernah mecat saya. Padahal suami dan anak-anak
digituin. Jangan gebukin saya. Halah, lu masuk yang alasan. Ayo ibu-ibu, gebukin dia. Ayo, Sabar. Dia perempuan. Jangan dikasari. Bukan begitu caranya. Kita serahkan sama hukum dong. Kak Sonya tuh jahat banget sih. Tega-teganya Kak Sonya mencemarkan nama baik almarhumah ibu. Kak Sonya jahat. Sonya, bukan begini caranya, Sonya. Untuk melampiaskan dendam kamu. Kamu nggak bisa menggunakan kebencian mereka untuk membalaskan dendam dan untuk kepentingan pribadi kamu. Kamu harus menanggung dan kamu harus tanggung jawab. Don. Awas kalian! Kalian mau bikin malu saya! Tunggu pembalasan saya! Jangan